Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anissa. Selamat datang di Kata Anissa, spesial Ramadan bersama saya Muhammad Farhan Haris. Di sini kita akan membahas berbagai cerita, tips, dan juga edukasi serta refleksi Ramadan dari berbagai sudut pandang. Nah, di Kata Anissa ini kami juga akan menghadirkan narasumber terpercaya dengan kisah-kisah yang inspiratif yang insya Allah bisa menambah ilmu dan juga semangat ibadah kita semua. Nah, pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah Nuzul Quran. Istimewaan Al-Quran bersama dengan Ustadz Abdul Qohar yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah, sehat, baik. Ini ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya Ya. dari berbagai sumber yang sudah kita rangkum. Itu adalah salah satunya, ada pertanyaan pertama, apa makna Nuzulul Quran secara harfiah dan bagaimana proses turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuzulul Quran itu secara harfiah terdiri dari dua kata. Ada nuzul dan Al-Quran. Nuzul itu artinya adalah turun. Ya, turunnya, kemudian Al-Quran artinya Al-Quran. Jadi proses ataupun arti dari kata nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Sedangkan proses turunnya Al-Quran pertama kali, wahyu yang pertama kali turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu adalah prosesnya itu berawal dari sebuah mimpi yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-sadiqah. Jadi mimpi itu yang dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mimpi itu seperti mimpi sebuah cahaya di subuh hari. Jadi mimpi itu sudah dialami oleh Rasulullah jauh dari 6 bulan sebelum wahyu pertama kali diturunkan pada bulan suci Ramadan. Jadi prosesnya ketika ayat pertama diturunkan, Rasulullah itu setelah mendapatkan mimpi-mimpi tersebut, beliau diilhami, dianugerahi untuk senantiasa terus bertahanus di gua yang kita tahu namanya Gua Hira di Jabal Nur. Ya, kemudian dalam proses tahanus tersebut baru Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Ya, kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Seketika Rasul menjawab, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca gitu ya. Saya tidak bisa membaca. Berulang kali diperintahkan oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah itu dipeluk dan dibekap gitu ya oleh malaikat Jibril. Kemudian oleh malaikat Jibril setelah dilepaskan diperintahkan lagi, "Iqra ya Muhammad." Baca kembali wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Tetap Rasulullah menjawab dengan jawabannya, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Gitu ya. Dibekap lagi hampir sebanyak 3 kali dibekap Rasulullah oleh malaikat Jibril dengan hampir seperti Rasulullah, hampir seperti orang yang kehabisan nafas. Dilepas kembali baru diperintahkan untuk membaca, "Iqra ya Muhammad." Dijawab kembali dengan kata-kata ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril menuntun bacaan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayat yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Disitulah proses pertama kali turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah proses itu terjadi, baru setelah turunnya wahyu yang pertama, Rasulullah pulang kembali kepada Khadijah, pada istrinya, dengan rasa gemetar, rasa takut gitu ya, karena baru bertemu pertama kali dengan malaikat Jibril, sosok malaikat yang beliau lihat secara langsung, ya, secara langsung beliau lihat dengan penuh gemetar. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah naik ke atas Jabal Nur di Gua Hira yang jaraknya mungkin sangat terjal gitu ya. Kalau sekarang mungkin kondisinya sudah mungkin agak mudah kita untuk naik ke sana. Tapi kan pada zaman dulu bukit batu, gunung batu yang dilalui Rasulullah naik ke atas kemudian turun seperti orang yang tergopoh-gopoh ketakutan gitu ya. Sampai minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Nah itulah proses pertama kali turunkan Al-Quran. Setelah diselimuti oleh Khadijah kemudian turun lagi ayat Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian setelah itu baru hampir sekitar beberapa bulan belum lagi turun ayat Al-Quran. Jadi prosesnya seperti itu ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama kalinya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Gitu. Insya Allah, Ramadan sini
Masuk lagi kita ke pertanyaan kedua ya teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa memperkuat hubungan dengan Al-Quran di momentum nuzulul Quran? Terutama untuk kita yang masih belum konsisten dalam membaca atau mempelajari ilmu Al-Quran. Ini pertanyaan lagi. Masya Allah, iya. Iya, jadi gini ya. Bagaimana kita istilahnya mempererat hubungan kita dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu yang kita ketahui dan kita yakini adalah firman-Nya Allah. Perkataan-perkataan Allah. Jadi bagaimana kita mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, itu bergantung bagaimana kita mempererat hubungan kita, menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi karena Al-Quran adalah firman Allah, jadi kita bersandar dan kita meningkatkan hubungan kepada siapa yang mengatakan, kepada siapa yang memfirmankan ayat-ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, caranya dengan senantiasa kita mempererat hubungan Al-Quran, selalu memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, interaksi kita bagaimana di setiap kehidupan kita, ya, senantiasa terus untuk bisa berhubungan dengan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ya. Bulan di mana semua amal perbuatan manusia termasuk baca Al-Quran, ini pahalanya dilipat gandakan. Dan ini karena menjadi motivasi buat kita untuk terus bisa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Ya, pada saat kondisi apapun, jangan lepas sedikit pun kita untuk terus membaca Al-Quran. Kita mungkin belum konsisten dalam membaca, belum hafal, atau mungkin belum bisa membaca. Kita selalu ingat kepada apa yang disampaikan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari membaca ayat Al-Quran disampaikan dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Ya, jadi siapapun yang baca Al-Quran, yang belajar, yang mengajarkan, itu adalah menjadi insan yang terbaik. Khairukum. Yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi siapapun orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, terus berusaha untuk konsisten, insya Allah dia akan menjadi manusia yang paling baik di muka bumi ini, insya Allah. Ya. Nah, hubungannya itu gini, Ustaz. Pertanyaannya adalah gini. Bagaimana hubungan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Ya. Apakah kedua peristiwa ini terjadi pada waktu yang sama? Iya. Nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu dua peristiwa kejadian yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Kenapa bulan Ramadan ini mulia? Karena di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Al-Qadar, atau disebut dengan Lailatul Qadar. Kenapa malam Al-Qadar tersebut mulia? Karena di situ letaknya peristiwa di mana ketika Allah menurunkan Al-Quran. Ya, Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kita hafal Al-Quran ayatnya, Quran surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada malam kemuliaan. Ya, dan itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Itulah yang membuat Ramadan menjadi mulia. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar menjadi mulia karena disitulah peristiwa bagaimana Allah menurunkan Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar tersebut, itu diturunkan langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Ya, sehingga di situ disaksikan oleh para malaikat ketika Allah pertama kali menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Kenapa malaikat menyaksikan itu? Karena itu adalah sebuah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, ya. Jadi peristiwa yang sangat besar, sehingga Allah menjadikan malam itu, malam diturunkannya Al-Quran sebagai malam Al-Qadar, malam yang sangat mulia, dan berimbas kepada malam diturunkannya Al-Quran itu terjadi di malam Al-Qadar, di Lailatul Qadar, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Jadi hubungannya sangat erat antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Tidak ada ya, istilahnya itu tadi saya ulang. Ramadan menjadi mulia karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi sebuah kemuliaan karena di sana terdapat peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Terus berarti. Awalnya secara kalau dari Baitul Izzah kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara langsung diturunkannya. Baru setelah itu dari Baitul Izzah langit dunia
diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, secara bertahap. Itu diturunkannya. Apa saja nih bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran yang dapat dilihat dari contoh kehidupan sehari-hari ataupun kisah inspiratif lainnya, Ustaz? Iya. Ini memang jadi apa ya? Mukjizat. Banyak kalau kita berbicara tentang mukjizat, kita pasti beranggapan bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar yang membuat orang itu takjub. Bagaimana kita tidak takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat itu ya. Kalau kita menyaksikan di ayat-ayat Al-Quran, bisa membelah lautan. Masya Allah gitu ya, kan itu perbuatan yang sangat menakjubkan bagi siapapun yang melihatnya gitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya, kemudian tidak merasakan kepanasan, justru malah merasakan dingin dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukjizat para nabi, ya, para nabi terdahulu yang bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran, ya. Ini mukjizat yang berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Dari semenjak Al-Quran itu diturunkan sampai nanti hari kiamat, mukjizat itu akan terus berjalan. Apa saja perjalanan mukjizat tersebut? Perjalanan mukjizat adalah bagaimana Al-Quran itu sebagai sebuah firman Allah. Di sana ada mukjizat pemberitaan, mukjizat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang tadinya tidak diketahui oleh manusia, itu semua sudah terpaparkan dalam Al-Quran. Logika manusia, akal pikiran kita manusia, itu terbatas. Tidak akan mampu ilmu kita untuk sampai menembus kepada ilmunya Allah. Ya, maka itu semua sudah diberitakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang pernah berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi digambarkan semua dalam Al-Quran, diberitakan dalam Al-Quran. Salah satunya, mukjizatnya adalah, contoh misalnya, kisahnya Fir'aun. Kisah Fir'aun ketika Allah menenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah. Ya, karena kedurhakaannya. Sehingga Allah mengatakan kepada Fir'aun pada ayat Al-Quran dikatakan, Al-yawma nunajjika bibananika kaitakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dalam Laut Merah, kata Allah, pada hari nanti kau akan kuselamatkan badanmu. Artinya, nunajjika bibananika, engkau akan diselamatkan badannya, jasadnya. Nyawanya sudah tidak ada, tapi jasadnya akan diselamatkan. Artinya, jasadnya akan utuh sampai nanti. Dan Masya Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang difirmankan itu sekitar hampir 15 abad yang lalu. Dan jasad Fir'aun memang benar-benar ditemukan dalam kondisi utuh, tidak termakan apapun, kondisi utuh. Itu hampir di sekitar tahun 90-an baru ditemukan di Laut Merah. Ini adalah sebuah bukti mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa nanti jasad Fir'aun akan ditemukan. Dan itu ditemukan pada hampir sekitar beberapa abad setelahnya. Dari perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pun sama. Bagaimana peristiwa hari kiamat? Ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi artinya Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang maknanya itu selalu sejalan dengan realita kehidupan zaman manusia. Zaman dahulu itu sangat relevan. Zaman sekarang pun sama. Sampai nanti zaman-zaman setelah kita, orang-orang setelah kita, Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman yang tidak akan pernah kadaluarsa gitu. Jadi autentifikasinya, keasliannya Al-Quran akan terus terjaga. Ya, bagaimana kita tahu? Dan itu menjadi sebuah mukjizat. Apa yang menyebabkan itu menjadi mukjizat? Mukjizatnya adalah Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi, seorang rasul yang mohon maaf beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar memang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi gitu. Ya. Nah, mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran? Bagaimana seharusnya umat muslim memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Al-Quran? Iya. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan ini tidak lepas dari proses bagaimana tadi diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Nah, kemudian gimana kita bisa menjaga momentum Ramadan, momentum nuzul Quran, ya? Jadi sebagai
hubungannya kenapa ini menjadi sebuah bulannya Al-Quran? Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus mau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran. Disebut bulan Al-Quran karena di bulan ini ya kita memperbanyak bacaan ayat Al-Quran, gitu ya. Apapun yang bisa kita baca ya baca. Ya, jangan sebatas artinya man la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ketika kita merasa nggak bisa baca Al-Quran, maka jangan meninggalkan baca Al-Quran, gitu ya. Kalau kita nggak bisa baca semuanya, ya bacalah seputar yang bisa kita baca. Artinya perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, entah kita membaca, entah kita menghafal, entah kita memahami setiap ayat yang bisa kita baca. Sekarang kan udah banyak Quran-Quran terjemah ya. Itu udah memudahkan kita ya. Udah memudahkan kita. Selain kita baca ayatnya, kita memahami, kita baca juga artinya. Membaca artinya untuk lebih memudahkan. Oh, inilah ayat Al-Quran. Memaknai setiap kata-kata yang ditularkan di dalam yang dituturkan dalam Al-Quran. Kemudian entah kita minta diajarkan atau minta kita diperdengarkan, itu nggak jadi masalah. Itu proses bagaimana kita memperdalam interaksi kita dengan Al-Quran. Seperti itu. Ya. Nah, terkadang nih Ustaz, ada nggak sih peran Al-Quran secara signifikan bagi mereka dalam membentuk akhlak dan karakter, terutama di bulan Ramadan? Iya. Masya Allah. Satu ketika Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang dinikah oleh beliau di usia 9 tahun, itu ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah. Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui siapa Rasul kita, siapa Nabi kita, bagaimana akhlak, perilaku dan tabiatnya, maka kita baca Al-Quran. Kita pahami semua isi ayat Al-Quran. Disitulah terletak akhlaknya Rasulullah. Maka ketika seseorang itu mempelajari Al-Quran, ya, dia memperdalam ayat-ayat Al-Quran, memaknai setiap ayat Al-Quran, maka dia sedang mempelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita satu-satunya. Ya, siapa orang yang ingin berakhlak yang baik, maka patokannya adalah akhlak Rasulullah. Jadi kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, uswatun hasanah sebagai panutan kita, maka kita mempelajari akhlaknya Rasulullah. Dari mana kita belajar akhlak Rasulullah? Dari Al-Quran. Ya, bagaimana Rasulullah memerintahkan salat? Ya, Rasulullah seperti itu. Ya, perintah-perintah beliau, kemudian larangan-larangan yang disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Dan disitulah akhlaknya Rasulullah. Maka peran Al-Quran dalam membentuk akhlak itu sangat besar. Sangat besar. Bagaimana itu kalau kita memaknai setiap ayat ya. Kalau kita mau mempelajari bacaan ayat Al-Quran dengan segala penjiwaan yang kita lakukan, keikhlasan hati, maka Al-Quran itu punya rahasia. Ya, Al-Quran itu punya rahasia. Kenapa kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran? Agar supaya muncul rahasia-rahasia Al-Quran terhadap kita. Kita kan kalau punya teman, Bang, kalau kita punya teman akrab gitu ya, ya, punya teman akrab, sering ketemu, sering ngobrol bareng, sering ngopi bareng. Otomatis kalau udah istilahnya bestie gitu ya. Kalau udah bestie kan otomatis apa yang kita kadang-kadang rahasia yang ada dalam diri kita udah ceritain tuh. Kita udah percaya tuh, curhat gitu ya. Apa yang menjadi rahasia kita sendiri kita omongin, curhat karena udah saling percaya. Begitupun Quran. Kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, setiap saat kita baca, setiap saat kita memaknai bacaan-bacaan Al-Quran, setiap saat kita menghafal, maka Quran pun akan memberikan rahasia-rahasianya kepada kita. Begitu, akan memberikan rahasianya. Nah, itulah yang menjadikan akhlak kita akan sama seperti akhlak-akhlaknya Al-Quran. Masya Allah. Iya. Nah, terkadang nih Ustaz, saat nuzulul Quran kita semangat membaca dan menghafal Al-Quran. Iya. Tapi setelah Ramadan berlalu, semangat itu sering turun lagi, kan hilang. Gimana caranya supaya kita bisa tetap istiqomah dalam membaca dan memahami Al-Quran? Iya. Itu fenomena yang sering terjadi gitu ya. Terjadi. Jadi ulama itu mengatakan kita jangan menjadi hamba Ramadan. Iya.
kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau seorang yang rabbani, yang segala sesuatunya kita taat dan patuh karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita taat dan patuh karena Ramadan. Boleh menjadi motivasi, ini Ramadan bulan baik, bulan mulia, kita beramal kebaikan di bulan Ramadan. Dan motivasi seperti itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai niat ibadah, keikhlasan kita untuk Ramadan. Karena Ramadan ini cuma 1 bulan. Kalau ikhlasnya kita, ibadahnya kita cuma di bulan Ramadan, niat kita cuma untuk Ramadan saja, maka di bulan yang lain akan hilang. Itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan. Jangan hanya ibadah kita dikhususkan pada bulan suci Ramadan. Tujuan kita berpuasa, tujuan orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah di akhir ayat perintah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa. Nah, itu maknanya bahwa kita jalani dulu ibadahnya di bulan Ramadan. Jalani setiap ibadahnya, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jalani ibadah bulan puasa Ramadan, jalani ibadah puasanya, sholat sunnahnya. Maka insya Allah dengan kita menjalani ibadah-ibadah tersebut, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika sudah mencapai derajat takwa, maka ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan terus continue selama bulan-bulan setelahnya. Mau di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus seperti itu. Nah, itu kalau kita niatkan ibadah puasa Ramadan karena Allah sudah mencapaikan derajat ketakwaan sesuai dengan tujuannya. Tujuan kita jadi takwa, jadi bukan pada saat Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian Ramadan hilang, takwa kita hilang gitu ya. Takwa kita sudah ikut pergi gitu ya. Jadi jalani dulu ibadah puasa-puasa kita, ibadah salat sunnah kita, ibadah baca Al-Qur'an kita, terus menerus continue. Insya Allah baru kita akan mendapatkan derajat takwa. Kalau sudah dapat derajat takwa, maka insya Allah terus menerus ibadah tersebut akan dijalani. Amin. Ya, seperti itu. Jadi konsisten terus, mudah-mudahan. Konsisten. Iya. Oke, Ustaz, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dan pengalaman pada hari ini. Alhamdulillah. Begitu pula dengan keistimewaan nuzulul Quran yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbanyak dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Allah. Nah, berbicara tentang keistimewaan nuzulul Quran, selanjutnya kita masih akan membahas tentang keistimewaan nuzulul Quran setelah ini. Jangan kemana-mana, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kata Anissa. Sekarang kita masih membahas mengenai keistimewaan tentang nuzulul Quran. Nah, ada pertanyaan nih, Ustaz. Ada nggak sih, Ustaz, amalan khusus yang bisa kita lakukan untuk memperingati nuzulul Quran, dan apa keutamaannya bagi kita yang melaksanakannya, Ustaz? Iya. Amalan khusus dalam memperingati peringatan nuzulul Quran. Kita lihat dari katanya ya. Peringatan nuzul Quran. Ketika kita dengar kata-kata peringatan, berarti di situ kita diingatkan. Ya, kita diingatkan. Maka peringatan tersebut menjadi sebuah warning buat kita, mengingatkan kembali bahwa dulu pernah terjadi peristiwa nuzul Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran, sehingga ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diingatkan dengan peristiwa tersebut, maka itu menjadi sebuah peringatan buat kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran.
dekatkan lagi diri kita dengan Al-Quran, yang sebelumnya mungkin sudah mulai menjauh. Jadi kalau amalan-amalan khusus dalam peringatan nuzul Quran, sebenarnya khususnya tidak ada, cuman hanya kita lebih membiasakan diri, memulai kembali kehidupan kita interaksi dengan Al-Quran. Yang mungkin dulu kita jauh dengan Al-Quran, kita kurang konsisten dengan membaca Al-Quran. Jadi amalannya adalah, ya udah, perbanyak lagi baca Al-Quran, ya, dengan memaknai bagaimana hikmah daripada diturunkannya Al-Quran, hikmah nuzul Quran, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk supaya Rasulullah ini hatinya kuat gitu ya. Rasul hatinya kuat. Linutsabbita bihi fuadak, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dan peristiwa turunnya Al-Quran itu kan sesuai dengan kejadian, sesuai dengan apa yang mungkin Rasul ditanya oleh manusia pada saat itu, oleh orang-orang pada saat itu ditanya, sehingga turun ayat-ayat Al-Quran. Itu menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa semuanya butuh proses, ya. Maka nanti ada istilah Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur gitu ya, sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi pada saat itu selama 23 tahun. Itu menandakan bahwa itu butuh proses kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ini nggak langsung, ya, nggak istilahnya apa yang terjadi pada diri kita itu nggak seperti begitu aja jadi. Semuanya ada proses. Kita bisa menjadi orang yang sukses misalnya, nggak langsung ujuk-ujuk jadi sukses, pasti ada proses. Ini kan pembelajaran yang kita ambil dari hikmah nuzul Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Jadi amalan-amalannya adalah kita memaknai kembali ayat-ayat Al-Quran, kita mengkaji kembali ayat-ayat Al-Quran, bagaimana proses diturunkannya Al-Quran, serta hikmah-hikmah dari diturunkannya Al-Quran dengan berbagai macam, dengan beberapa tahap tersebut. Ya, jadi amalannya ya perbanyak lagi baca Al-Quran, ya, perbanyak lagi baca Al-Quran, lebih banyak lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Berarti intensitasnya ditambah, Ustaz. Ditambah lagi intensitas. Yang tadinya, apalagi ini bulan suci Ramadan, Masya Allah, yang tadinya mungkin kalau di bulan-bulan lain kan setelah sholat zuhur, ya enaknya ya ngopi, makan siang, istirahat gitu ya. Cuman kalau di bulan Ramadan kan Masya Allah, ya setelah sholat tambah lagi baca Quran. Bahkan mungkin ada orang yang mungkin di bulan Ramadan dia hatam 1 kali baca Quran, dia hatam 2 kali, 3 kali. Masya Allah, ini jadi motivasi nuzul Quran, jadi kita memperbanyak. Ya, Masya Allah. Bagaimana Ustadz, nuzulul Quran itu bisa menjadi momentum untuk memperbaiki diri? Dan apa langkah konkret yang bisa kita lakukan agar hidup kita benar-benar berlandaskan nilai-nilai Al-Quran? Iya. Tadi, menjadikan nuzul Quran sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri adalah pertama dengan tadi memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Senantiasa kita jadikan Al-Quran ini sebagai landasan kehidupan kita. Gimana caranya? Pertama kita memaknai setiap ayat Al-Quran. Setelah kita memaknai, upayakan apa yang kita pahami dari ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan. Ini yang penting. Itulah momentum gimana kita bisa memperbaiki diri kita, sehingga kehidupan kita ini berlandaskan kepada Al-Quran. Setiap apa yang difirmankan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita pahami, maka laksanakan. Maka kita amalkan. Akan menjadi sia-sia ketika kita hanya bisa menghafal keseluruhan juz dalam Al-Quran. Bisa membaca seluruh dengan suara yang indah, yang merdu, tapi kita tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Perintah sholat, perintah zakat, perintah sedekah, dan lain sebagainya. Amalkan semua apa yang kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu. Jadi kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah. Ya. Nah, saya ada pertanyaan juga, Ustaz. Apa perbedaan antara Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan secara bertahap atau munajjaman, dan sekaligus jumlatan? Iya. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan 2 tahap ya. Tahap yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab anzala. Anzala itu artinya turunnya 1 kali. Anzala itu turun 1 kali. Jadi kata-kata nazala ditambah alif di depannya jadi anzala. Anzala yunzilu. Anzalnahu
kami turunkan itu Al-Quran, itu turunnya satu kali, sekaligus, yang disebut dengan jumlatan wahidah. Ya, jumlatan wahidah. Itu adalah proses terjadinya, prosesnya adalah bagaimana Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu satu kali turun. Seluruhnya. Yang kita pegang dengan mushaf itu ya, itu seluruhnya turun dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, dari langit dunia, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara munajjam, secara berangsur-angsur. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan hal-hal yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad mengenai hukum syariat dan lain sebagainya. Jadi, prosesnya itu dua kali. Proses pertama turun secara jumlatan wahidah, sekaligus turun dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, yang disebut dengan itu yang terjadi pada Lailatul Qadar. Ya, makanya tadi menjadi malam yang sangat mulia, Lailatul Qadar, karena itu proses turunnya Al-Qur'an sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Ya, sekaligus turun, disaksikan oleh para malaikat sebagai sebuah peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar. Kemudian dari Baitul Izzah baru diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara bertahap kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, selama 23 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya beliau. Jadi itu diturunkannya secara berangsur-angsur, bertahap, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang itu untuk meneguhkan Nabi Muhammad. Ya, meneguhkan. Karena memang kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, Zabur, Injil, itu kan diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, itu sekaligus diturunkan. Tapi kitab Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu secara berangsur selama 23 tahun masa kehidupan kenabian beliau. Iya. Meneguhkan itu apa, Ustaz? Diteguhkan adalah agar supaya pertama Rasulullah itu menjalani kehidupannya sehari-hari itu kan nggak lepas dari apa yang terjadi, yang mungkin ditanyakan, dikeluhkan oleh umat beliau kepada Nabi Muhammad, ya, supaya beliau lebih teguh hatinya. Karena kan begini, kalau masa kenabian kemudian tidak turun lama firman, tidak turun lama wahyu, itu akan membuat membuat kadang-kadang kita kalau nggak ngerasanya kayak nggak diorangin kayak gitu ya. Iya. Tapi coba gitu. Sekali ketemu lama waktunya, misalnya nih ya, ketemu orang sekali ketemu lama, terus nggak ketemu lama lagi. Kan ngerasanya kayak bosen, capek gitu ya. Nah, itu pun sama. Untuk meneguhkan hati kita, untuk lebih mengeratkan hubungan kita dengan orang. Berarti kan intensitas ketemunya harus lebih banyak. Betul. Ketemunya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, continue terus. Nah, itu yang membuat hati Nabi Muhammad itu menjadi teguh, menjadi kuat. Ya, karena selalu ditemani oleh Allah dan selalu didampingi oleh malaikat Jibril, selalu datang kepada beliau untuk menyampaikan wahyu, sehingga menjadi kuat hatinya. Begitu. Ya. Dan memang salah satu penyebabnya lagi, hikmahnya lagi adalah supaya agar Rasulullah itu mudah, agar Rasulullah bisa menghafalnya, lebih mudah menghafalnya. Iya, turun beberapa ayat dihafalkan oleh Rasul sambil murojaah dengan malaikat Jibril, kemudian dihafal, disampaikan kepada umatnya. Lebih mudah seperti itu. Iya. Sini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Yeah. Bagaimana cara terbaik untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran secara intensif di bulan Ramadan? Nah, Insya Allah kita banyak ya media-media kita untuk bisa belajar, mengkaji Al-Quran, ya, mentadabburi Al-Quran. Kalaupun kita tidak bisa mentadabburi sendiri, kuncinya tadi, ya, banyak interaksi dengan Al-Quran. Sekarang itu Al-Quran kan sudah banyak terjemahnya, ya. Mentadabbur itu kan artinya kita memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, oh ini ada rahasia-rahasia tertentu. Kita memikirkan, kita berpikir, memahami dan memaknai setiap ayat Al-Quran. Itu artinya kan tadabbur. Maka perbanyak intensitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Selain baca ayat Al-Quran, baca juga terjemahannya, artinya. Itu akan lebih membuat kita kuat. Bagaimana sih perintah sholat, bagaimana sih perintah zakat dan perintah puasa dan lain sebagainya. Begitu. Dan juga kalau memang kita tidak bisa mentadaburnya sendiri, banyak sekarang kajian-kajian, ya, kajian-kajian tentang di bulan Ramadan, gitu ya, kajian tentang Al-Quran, kajian tentang ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, itu semua banyak. Hadiri kalau bisa, ataupun kalau tidak bisa ya boleh lihat di videonya atau secara ininya dengan sumber-sumber yang terpercaya, gitu ya.
dengan sumber-sumber terpercaya, pembicara-pembicara yang terpercaya, maka insya Allah itu bagian dari kita mentadabburi Al-Quran. Kita memahami setiap ayatnya, kita memaknai bahwa oh ada hubungannya antara Al-Quran dengan alam semesta, Al-Quran dengan kita. Itu insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menambah intensitas kita untuk tetap terus bisa belajar Al-Quran. Masya Allah. Nah, Iya. gimana nih sahabat Anissa, tertarik gak untuk mengejar tentang nuzulul Quran bersama-sama? Nah, alhamdulillah sudah tidak terasa kami menemani sahabat Anissa selama 30 menit. Jangan Alhamdulillah. lupa terus saksikan Kata Anissa spesial Ramadan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 17.00 sampai bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.